Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Theo KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan peserta didik baru ya, atau murid baru di jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2025 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan bagaimana sih cara melihat ya, jadi siswa itu nanti diterima di domisili reguler atau di domisili sebaran. Ini perlu diingat ya teman-teman, untuk domisili reguler dan domisili sebaran itu tentunya hanya ada di jenjang SMA ya. Tentunya teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya untuk pembahasan mengenai domisili ya. Jadi ada domisili reguler, ada domisili sebaran, nanti teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya. Oke, dalam kesempatan kali ini nanti kita akan cek ya. Jadi untuk di tahap 3 juga sama ya, nanti ada sistem pemeringkatan dan juga nanti tentunya ada metode seleksinya itu seperti apa ya. Ketika nanti siswa tidak diterima di domisili reguler, itu nanti bisa masuk di domisili sebaran apa tidak, itu ya. Oke, yang pertama kita cek dulu untuk jadwalnya ya. Jadi untuk jadwal pendaftaran ya, nanti di tahap 3 itu ada jalur domisili untuk SMA dan SMK. Nah, tapi untuk domisili sebaran dan reguler ya, itu adanya hanya di domisili SMA. Nanti pendaftaran dimulai di tanggal 26 ya. Nah, nanti akan ditutup di tanggal 27. Di sini nanti ada daftar ulang, ada pemenuhan kuota atau pagu ya. Nanti untuk cara daftarnya teman-teman bisa ketikkan aja domisili ya. Nah, seperti ini ya. Nanti di sini sudah ada terkait cara daftar jalur domisili untuk yang SMK ya, terus cara daftar jalur domisili untuk yang SMA, termasuk nanti bagaimana cara daftar untuk jalur domisili sebaran ya. Jadi untuk ini nanti untuk cara daftar di domisili reguler maupun di sebaran SMA nanti teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya. Oke, berikutnya kita bahas untuk pemenuhan pagu ya. Pemenuhan pagu juga sudah kita bahas, nanti teman-teman bisa cekkan aja namanya kota ya. Di sini nanti ada ini update untuk kota dan lain sebagainya, termasuk nanti menghitung kuota syarat bisa masuk di pemenuhan pagu atau pemenuhan kota ya. Nah, di sini sudah ada semua. Nanti teman-teman bisa cek video kita sebelumnya. Oke, kita mulai untuk berikutnya di sini untuk cara melihat ya hasil pemeringkatan sementara dan final. Ini tentunya teman-teman sudah banyak yang tahu ya kalau teman-teman cek saat ini untuk pemeringkatan ya. Jadi di tahap 2 ini sudah ada untuk jalur nilai prestasi akademik jenjang SMA. Nah, nanti untuk pemeringkatan di tahap 3 itu akan dimulai ya, akan dimulai saat jadwal itu dimulai. Ya, saat jadwal pendaftaran ya, maksudnya ketika jadwal pendaftaran ini sudah dimulai ya nanti. Nah, di sini ya di jalur domisili ini saat pendaftaran dibuka ya, nanti jam 00.01 ya. Ya, jadi jam 12 lebih nanti di sini sudah akan muncul pemeringkatan untuk di tahap 3. Gitu ya. Nah, terus kita akan melihat nanti teman-teman kira-kira nanti diterima di mana ya. Sementara itu diterima di domisili reguler atau di domisili sebaran. Gitu ya, fokusnya kita di situ. Nah, di sini teman-teman untuk pemeringkatan di domisili reguler ya. Jadi nanti untuk khusus jalur domisili itu nanti akan dibagi dua. Ya, jadi nanti ada dua pembagian ya untuk melihat. Jadi di sini nanti ada reguler ya. Reguler itu sama dengan radius teman-teman ya. Jadi reguler radius itu sama. Terus di sini nanti ada namanya domisili sebaran. Nah, itu ya. Jadi nanti dibagi dua. Nah, teman-teman bisa ngecek ya masuk di reguler atau sebaran. Nah, ini tidak mungkin keduanya masuk. Ya, kalau teman-teman harus paham ya untuk metode seleksinya. Ya, di sini kita sudah bahas kemarin ya untuk metode seleksinya. Ya, jadi ini. Nah, kemudian kalian harus baca dulu atau tonton dulu ini ya. Ini cara menentukan atau seleksi siswa ini diterima di domisili sebaran atau di domisili reguler. Di sini kita akan jelaskan ya, misalkan kalian nanti tidak diterima di reguler, itu nanti akan dicek lagi di sebaran. Itu ya, jadi teman-teman nanti bisa lihat video kita yang ini. Jadi untuk proses pemeringkatan di reguler sebaran ya, terus reguler lagi sebaran sampai teman-teman itu nanti memilih berapa sekolah, gitu ya. Terus berikutnya teman-teman untuk melihat pemeringkatan itu masih sama ya. Nanti di sini ada pengumuman, nanti ada pemeringkatan tahap 3. Ya, kalau sekarang teman-teman cek ini belum ada pemeringkatan tahap 3 karena untuk pendaftaran belum dibuka. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya nanti di pemeringkatan tahap 3 ya, di sini nanti akan terbagi menjadi 2. Ya, ini untuk jalur domisili SMA ya. Nanti akan terbagi menjadi 2 ya. Di sini nanti hasilnya ada pemeringkatan final, ada pemeringkatan sementara. Ini teman-teman harus paham ya. Kalau yang sementara itu adalah pemeringkatan saat proses pendaftaran berlangsung. Ya, kalau untuk pemeringkatan final berarti pemeringkatan yang setelah pengumuman.
Jadi setelah diumumkan ya atau pendaftaran ditutup itu berarti pemeringkatan final. Tapi kalau pemeringkatan sementara berarti ketika proses pendaftaran itu dimulai, gitu ya. Terus nanti untuk jalur domisili SMA nanti terbagi menjadi dua teman-teman ya. Jadi di sini ada mau silahkan dipilih, mau pilih radius ya atau jarak atau reguler atau di domisili sebaran. Nanti teman-teman pilih salah satu ya, pilih salah satu. Nah ini untuk SMA nanti terbagi dua karena ada reguler sama sebaran. Nah, ini kita kasih contoh dulu untuk yang di radius atau jarak ya, atau reguler. Nanti pilih di sini ya, di sini diklik. Nah, di sini diklik. Nah, yang ini jangan ya, yang ini jangan. Ini silahkan diklik. Gitu ya. Ini setelah kalian pilih di sini yang domisili radius, jarak atau reguler ya, pilih di sini. Nah, nanti akan muncul seperti biasa, pilih kabupaten kota, terus pilih sekolahnya. Ya, pilih kabupaten kota, pilih sekolahnya. Nah nanti untuk yang jalur domisili SMA ya, untuk yang reguler ya, ini yang untuk yang reguler. Nah, kalau reguler nanti contohnya seperti ini, dia ditampilkan adalah nilai, terus jarak. Ini ada satu lagi teman-teman ya, sorry ya, ini ada satu lagi namanya usia ya. Nah ini teman-teman harus paham dulu untuk sistem pemeringkatannya ya. Di sini di pemeringkatan, teman-teman harus paham ya, untuk pemeringkatan untuk jalur domisili SMA itu adalah nilai. Ya, nilai akhir gabungan, jika masih sama diambil jarak, jika jaraknya sama diambil usia ya. Jika usianya sama diambil waktu pendaftaran. Nah, ini kurang satu, di sini ada usia. Nanti akan ditampilkan 4 seperti ini. Ini untuk yang domisili reguler. Jadi yang ditampilkan adalah nama siswa, NISN ya, nilai gabungan, jarak, usia, waktu pendaftaran. Ini untuk sistem pemeringkatannya. Oke, paham ya? Terus nanti di sini akan kelihatan ya. Jadi nomor 1 berapa dengan nilai tertinggi, terus nanti akan kelihatan ini berapa dengan nilai terendah. Karena untuk jalur domisili SMA masih menggunakan nilai akhir gabungan. Oke, sampai di sini pahami teman-teman ya. Nah nanti kalau misalkan tidak ada di pemeringkatan ini ya, bisa jadi teman-teman masuk di pemeringkatan sebaran ya. Karena kan sistem seleksinya ya, misalkan daftar satu sekolah ya, satu sekolah berarti dicek di reguler ya. Kalau reguler ini tidak diterima ya, akan diseleksi lagi di sebaran. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan satu anak memilih satu sekolah, nanti dicek dulu di reguler. Reguler tidak diterima, akan dicek di sebaran. Di sebaran ini diterima apa tidak? Kalau diterima berarti diterima di sebaran. Kalau tidak diterima berarti nanti akan dicek di pilihan 2 dan seterusnya ya. Nanti untuk sistemnya seperti apa, proses pemeringkatannya seperti apa, teman-teman bisa cek di video kita terkait dengan ini. Ini ya, cara menentukan seleksi siswa diterima atau tidak di domisili reguler atau sebaran. Oke, bisa dipahami ya. Terus berikutnya ini untuk yang sebaran ya. Kalau untuk yang sebaran kan sudah paham ya. Jadi perbedaan domisili sebaran dan reguler ya. Nah, mungkin teman-teman bisa cek terkait ini ya. Jadi sudah banyak sekali kita bahas mengenai domisili sebaran ataupun domisili reguler. Nah nanti untuk yang sebaran, karena sebaran itu kan dibagi per desa atau kelurahan ya. Nah ini per desa atau kelurahan. Nah, paham ya? Jadi nanti kuotanya berapa, itu nanti dibagi dengan per desa atau kelurahan. Nah, maka nanti akan ditampilkan untuk sistem pemeringkatannya ya di tahap 3. Nah, ini teman-teman pilih yang domisili sebaran. Ini ya, domisili sebaran. Nanti akan ditampilkan seperti ini ya. Misalkan di Medion ya, di sini sekolahnya SMA Negeri 1 Medion. Nah, baru di sini akan tampil ada nama kelurahannya. Ya, misalkan dari Sogaten ya. Berarti 2, berarti ini ada pagungnya cuma 2. Terus Nambang Lor berarti pagunya 2. Pagu dari desa ini yang mau daftar ke sini ya berarti hanya ada 2. Misalkan Nambangan gitu ya, di sini berarti nanti dilihat kalau cuma 1 berarti pagunya yang datang ke sini itu cuma ada 1 dari desa atau kelurahan ini. Nah ini kalau untuk yang domisili sebaran. Jadi kalau sebaran nanti akan ditampilkan di sini ada nama kelurahan atau desanya. Oke, paham ya teman-teman ya. Terus untuk sini tetap sama ya. Nanti tetap nilai. Jika nilainya sama yang diambil adalah jarak. Jika jaraknya sama yang diambil adalah usia. Jika usianya sama yang diambil adalah waktu pendaftaran. Ya, untuk proses seleksinya masih sama. Yang membedakan kalau reguler itu tidak ada desa atau kelurahannya. Tapi nanti kalau di sebaran itu nanti akan ditampilkan di dalam pemeringkatan itu ada namanya desa atau kelurahannya. Itu ya teman-teman ya. Mungkin perbedaannya untuk di pemeringkatan di jalur domisili SMA untuk reguler dan sebaran. Terus nanti di sini ya misalkan ada dari Tamanan ya 3, berarti ini pagungnya 3 ya, 3 pagu atau kota untuk yang daftar di SMA Negeri 1 Madiun. Tentunya ini nanti akan diseleksi jumlah pendaftarnya berapa, kriterianya apa dan lain sebagainya. Itu ya. Terus di sini teman-teman ya untuk domisili SMK, kalau SMK tidak ada perubahan ya dari tahun ke tahun sama saja.
tinggal kabupaten, sekolah, di jurusan. Nah, nanti tanggal ditampilkan seperti ini ya. Jadi kurang lebihnya sama ya dengan yang di domisili reguler ya. Jadi ada nama NISN, cuma di sini kalau domisili SMK itu yang ditampilkan adalah jaraknya ya. Jadi jarak terdekat sama jarak terjauhnya itu berapa yang diterima di sekolah atau jurusan tersebut. Itu ya teman-teman ya. Terus nanti teman-teman untuk yang tidak diterima ya. Jadi jika namamu tidak ada di baik itu di domisili reguler ataupun di sebaran, bisa jadi Anda sudah tidak diterima atau tergeser ya saat pemeringkatan terjadi. Nah, untuk memastikan diterima atau tidaknya silahkan melihat saat pengumuman. Nanti pengumumannya kapan, Pak? Nah, pengumuman kalian bisa cek di bagian jadwal ya. Nanti di sini ada pengumuman di tanggal 28 ya. Nanti pengumuman. Nah, ketika teman-teman sudah daftar ya, nanti misalkan tidak diterima, itu nanti masih ada peluang ya untuk masuk di pemenuhan kota. Jadi teman-teman nanti cek di tanggal 1 Juli ya, mungkin masuk apa tidak di pemenuhan kota. Jadi ya teman-teman ya, jika tidak diterima, teman-teman masih punya satu kesempatan lagi untuk ikut di tahap 4 atau di jalur nilai prestasi akademik di jenjang SMK. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan cara melihat untuk di pagu reguler ya, untuk di domisili reguler ataupun di domisili sebaran. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.